Perempuan akan melipat gandakan apa saja yang suami berikan. Suami memberikan setetes air mani, dia akan memberikanmu bayi. Suami memberikan bangunan, dia akan memberikan rumah tangga. Suami memberikan belanjaan, dia akan memberikanmu makanan. Jika suami memberikan senyuman, maka dia akan memberikan hatinya. Tapi jika suami memberikan sampah, maka bersiaplah menerima 1 ton kotoran. Dari beberapa ucapan Della itu, perasaan Randy jadi tersentuh. Randy mulai berpikir lebih tenang lagi. Hati dan pikirannya saat ini mulai bisa diajak kerjasama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channelnya Niken Alia. Terima kasih buat kalian semua yang selalu stay terus nonton video-video aku di channel ini ya guys ya. Terima kasih juga buat supportnya, tetap setia dan pantengin terus video di channel aku untuk video berikutnya. Di sini aku akan menceritakan kisah seseorang yang sudah mempunyai hubungan sepasang kekasih, yaitu suami istri. Cerita ini dikirim oleh seorang cowok yang sudah menjalani hubungan rumah tangganya sekitar kurang lebih 5 tahun. Inisial nama si cowok adalah R, sebut saja Randy, sementara si cewek S, sebut saja Cindy, dan si Cindy ini punya teman dekat yaitu inisial D, sebut saja Della. Kayak gimana sih cerita mereka ini? Daripada kalian kepo, yuk langsung aja gas ke ceritanya. Randy ini mempunyai istri yang cantik, baik, dan mampu merawat dia dan mampu menemani dia di kala susah dan senangnya. Dari awal mereka pacaran sampai serius ke jenjang pernikahan, mereka selalu bersama-sama tanpa ada kata pisah. Ini Randy bekerja di sebuah perusahaan sebagai staf perusahaan. Sementara istrinya si Cindy itu dia tidak bekerja karena Randy menyuruh untuk tetap di rumah saja, merawat rumah dan anak mereka. Saat itu mereka sudah dikaruniai 1 anak yang cantik sejak pernikahan mereka yang ke-3 tahunnya. Sebenarnya karir Cindy itu bagus sekali waktu dia belum menikah. Cindy ini ketemu Randy juga saat mereka satu kantor. Bisa dibilang wanita karir saat belum menikah. Tak hanya berbekal cantik, tetapi pintar pun dia dapatkan di pikirannya. Waktu Randy bekerja, Cindy ada di rumah mengurusi anaknya. Dia tak memakai baby sister untuk mengurusi anaknya karena Cindy yakin dia mampu mengurusi semua pekerjaan rumah, begitu juga dengan anaknya. Saat sedang menggendong anaknya, tiba-tiba seorang memencet tombol bel yang ada di depan rumahnya. Cindy yang mendengar itu pun langsung membukakan pintu rumahnya. Ternyata seorang cewek dengan pakaian feminim dan tas branded yang dipakai serta perhiasan di tangan dan lehernya sambil membawa buah-buahan. Ya, dia adalah teman dekat Cindy yang bernama Della. Cindy tersenyum atas kehadiran Della. Dia langsung mempersilahkan Della untuk masuk ke dalam rumahnya. Della pun mengikuti Cindy untuk masuk dan duduk di sofa rumah itu. Saat Della duduk di sofa, Cindy bilang ke Della untuk menidurkan terlebih dahulu anaknya sebelum ngobrol-ngobrol bareng Della. Della pun mengiyakan ucapan Cindy. Dengan segera Cindy berjalan menuju kamar sambil menggendong anaknya. 10 menitan Cindy menidurkan anaknya di kamar, lalu dia keluar dari kamar menuju ke ruang tamu untuk menemani Della. Sampai di ruang tamu, Cindy duduk di samping Della dan memeluk Della. Mereka pun saling berpelukan untuk meluapkan rasa kangen mereka karena mereka berdua sama-sama saling sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Sampai mau ketemu aja susah gitu kan mengeluangkan waktu. Sebenarnya Della ini masih single dan belum ada niatan buat menikah karena dia ingin menjadi wanita karir yang sesungguhnya. Dia mempunyai usaha butik baju dan toko tas yang sangat mewah. Della ini menjalankan usahanya kurang lebih 1 tahunan dan sangat-sangat berjalan dengan mulus dan sukses. Kali ini Della datang ke rumah Cindy karena ingin menengok teman dekatnya. Della bilang kalau dia kangen banget sama Cindy, begitu juga dengan Cindy. Setelah Cindy melihat penampilan Della, Cindy tersenyum dan ngomong kalau Della sekarang udah berubah. Della yang dulu sudah hilang. Cindy ngomong seperti itu karena melihat penampilan Della yang benar-benar berubah drastis. Berbeda dengan Cindy yang biasa-biasa saja, bahkan Cindy ini di rumah gak make upan dan cuma memakai daster ala-ala ibu seperti pada umumnya.
Della dan Cindy dulu bekerja di perusahaan yang sama, tetapi saat Cindy resign karena mau nikah, Della pun ikut resign untuk mencari pekerjaan yang lain. Sampai akhirnya Della bisa membuka usahanya sendiri dengan naik turunnya trafik usahanya. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol banyak hal dengan canda tawa mereka. Saat tiba waktunya suami Cindy, ya si Randy, dia pulang dari tempat kerjanya. Della udah kenal akrab sama Randy sejak mereka satu kerjaan dulu. Della yang melihat kedatangan Randy itu, dia menyapa Randy. Begitu juga dengan Randy yang langsung ikut duduk di kursi terpisah antara Della dan Cindy. Randy ikut nimbrung di obrolan mereka berdua. Sampai berjam-jam mereka ngobrol banyak hal dari hal-hal kecil yang sempat mereka jalani dulu sampai sekarang ini. Saat hari semakin malam, Cindy belum menyiapkan makanan untuk suaminya karena kedatangan tamu teman dekatnya itu yang membuat Cindy belum sempat masak untuk suaminya. Cindy bilang ke Randy kalau dia belum sempat masak. Randy pun memakluminya. Kemudian Randy mengajak Cindy makan di luar. Ya bisa dibilang di restoran sambil mengajak Della juga. Mumpung Della hari ini free time, dengan senang hati Della mengiyakan untuk ikut makan di luar bersama keluarga kecil Randy ini. Cindy dan Randy bersiap-siap sementara Della menunggu di ruang tamu sambil makan beberapa camilan yang ada di meja sembari menunggu mereka bersiap-siap. Tak lama Randy dan Cindy beserta anaknya sudah siap untuk makan di luar bersama. Mereka berempat pun berangkat ke restoran langganan mereka saat kerja dulu. Berhari-hari telah dilalui, pukul 7 malam, kini Randy pulang dari kantor. Dia benar-benar kelihatan lelah, letih, lesu. Randy pun masuk kamar. Dia melihat Cindy yang sedang bermain-main bersama anaknya dengan pakaian dasternya. Randy tak menyapa Cindy sama sekali. Dia langsung pergi ke kamar mandi untuk segera membersihkan badannya yang serasa lengket karena keringat. Cindy yang melihat tingkah suaminya itu heran. Pikirnya tumben sekali gak nyapa Cindy, padahal biasanya setiap pulang kerja Randy selalu nyapa dan memeluk Cindy serta bermain bentar gitu sama anaknya. Tetapi tidak dengan hari ini. Tak lama dari itu Randy kebingungan karena lupa membawa handuk. Cindy yang melihat handuk suaminya masih di luar kamar mandi itu pun dengan gercepnya Cindy memberikan handuk itu kepada Randy sambil mengetuk pintu kamar mandi dan bilang ke Randy kalau handuknya Cindy bawa. Randy membuka sedikit pintu kamar mandi untuk menerima handuk yang dibawakan Cindy itu. Randy yang biasanya bersikap lembut kini jadi berubah. Sudah diambilkan handuk saja, dia tak ada sedikit pun mengucapkan terima kasih pada Cindy. Cindy heran akan tingkah Randy. Dia rela menunggu Randy selesai mandi sambil berdiri di depan kamar mandi. Saat Randy sudah keluar, Randy melihat ke arah Cindy dengan tatapan malasnya. Dia langsung pergi dari kamar mandi tanpa banyak bicara. Cindy masih bertanya-tanya dengan sikap Randy yang tiba-tiba berubah. Lalu Cindy mulai membuka pembicaraan. Dia bertanya pada Randy, kenapa Randy tiba-tiba berubah? Kenapa pulang malam tidak ada kabar? Kenapa pas pulang tak menyapa istri dan anaknya? Banyak pertanyaan yang Cindy ucapkan dari mulutnya. Randy tak menggubris pertanyaan Cindy. Dia masih berjalan menuju ke meja makan. Cindy pun masih mengikuti suaminya itu sambil melontarkan beberapa pertanyaan yang sama. Hingga akhirnya Randy muak dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut dia tidak penting itu. Randy geram dan akhirnya dia mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Randy ngomong ke Cindy kalau si Cindy ini benar-benar sudah berubah drastis. Tak sama seperti dulu lagi, bahkan sampai menghina fisik Cindy yang semakin hari semakin jelek dilihatnya. Karena tak pernah pakai make up dan cuma memakai baju daster. Randy juga ngomong kalau Cindy yang dikenal dulu itu memperhatikan penampilan dan tidak pernah sedikit pun membiarkan penampilan jelek pada Randy. Bahkan Randy ini sempat membanding-bandingkan Cindy sama Della. Randy bilang kalau Della dari dulu tetap cantik, bahkan sampai sekarang. Della tak pernah berubah dan tak pernah membiarkan penampilan jelek dilihatnya pada orang-orang sekitarnya. Cindy terkejut saat Randy ngomong seperti itu dengan nada tingginya. Cindy menahan air mata yang membendung di matanya agar tak keluar. Cindy benar-benar kecewa pada Randy yang tiba-tiba berubah padanya. Kemudian Cindy langsung melangkahkan kakinya pergi dari hadapan Randy tanpa membalas omongan Randy satu kata pun. Dia memilih pergi ke kamar lagi untuk menemui anaknya, sementara Randy masih kesal dengan dirinya dan juga istrinya. Randy juga tak tahu kenapa dirinya bisa ngomong seperti itu. Dia belum menyadari bahwa ucapannya itu melukai perasaannya Cindy.
Lalu Randy memutuskan untuk keluar rumahnya menenangkan dirinya terlebih dahulu. Dia menuju kafe. Sampai di kafe, Randy memesan kopi sebanyak 3 gelas dengan bermacam-macam rasa. Tak sengaja ada Della di kafe itu yang baru datang. Della yang melihat ke arah Randy yang meminum kopi di meja paling pojok. Della pun menghampiri Randy. Sampai di meja Randy, tiba-tiba Della duduk di depan Randy sambil memanggil nama Randy sebagai sapaan. Randy yang mendengar ada yang memanggil namanya itu pun langsung melihat ke arah Della, padahal tadinya Randy sedang menunduk ke bawah sambil memegang kepalanya. Randy tersenyum melihat Della. Della bingung pada Randy. Dia sempat bertanya-tanya pada pikirannya tentang kopi yang dipesannya itu. Apakah tadi ada orang lain yang sudah ngopi di meja ini bersama Randy? Batin Della. Kemudian apa yang dia pikirkan itu pun dipertanyakan pada Randy. Randy pun langsung menjawab kalau semua kopi ini adalah pesanannya sendiri. Della kaget. Tumben sekali Randy minum kopi sebanyak itu. Mulai disitulah Della menanya-nanyai Randy tentang keadaannya yang seperti orang kurang baik-baik saja. Randy dengan gampangnya menjawab apa yang Della tanyakan. Bahkan Randy sampai curhat ke Della tentang semua yang dia alami di rumah. Della menyikapi dengan baik. Dia memberitahu apa saja yang dia tahu tentang perempuan dan tentang Cindy juga pastinya, yakni teman dekatnya. Walaupun Cindy dan Della jarang sekali ketemu, tetapi mereka setiap hari selalu bercanda tawa di ruang chat tanpa ada rasa bosan. Randy benar-benar bingung pada dirinya. Dia pasrah dan bertanya pada Della apa yang harus dilakukan, ucap si Randy. Della menjelaskan dengan pelan pada Randy bahwa perempuan akan melipat gandakan apa saja yang suami berikan. Suami memberikan setetes air mani, dia akan memberikanmu bayi. Suami memberikan bangunan, dia akan memberikan rumah tangga. Suami memberikan belanjaan, dia akan memberikanmu makanan. Jika suami memberikan senyuman, maka dia akan memberikan hatinya. Tapi jika suami memberikan sampah, maka bersiaplah menerima 1 ton kotoran. Dari beberapa ucapan Della itu, perasaan Randy jadi tersentuh. Randy mulai berpikir lebih tenang lagi. Hati dan pikirannya saat ini mulai bisa diajak kerjasama lagi. Emosinya mulai reda. Tak hanya beberapa kata itu, bahkan Della menambahkan ucapannya. Dia menjelaskan bahwa Cindy itu adalah wanita cantik, baik, dan pintar. Bahkan dia itu orang yang nurut karena cewek seperti Cindy di luar sana masih banyak yang mau kerja meskipun udah dilarang suaminya. Tidak dengan Cindy yang nurut ucapan suaminya. Bahkan Cindy rela ngorbanin karir dia hanya untuk suami dan anaknya. Ngurus anak dan mengerjakan pekerjaan rumah saja tidak perlu bantuan siapapun. Cindy benar-benar wanita idaman. Dari perkataan Della, Randy semakin berpikir lebih jernih lagi. Dia mulai sadar akan perlakuan jelek pada istrinya. Singkat cerita, Randy pulang ke rumah, melihat seisi rumah sudah benar-benar kosong. Tak ada Cindy ataupun anaknya di rumah itu. Randy masuk kamar, dia melihat isi lemarinya, ternyata kosong. Baju-baju milik istri dan anaknya tak ada sama sekali. Randy benar-benar bingung. Dia mencoba menelpon Cindy, tetapi tak diangkat. Mulai khawatir Randy pada istri dan anaknya. Randy juga menelpon orang tuanya. Ternyata Cindy dan anaknya ada di rumah orang tuanya. Rasa khawatir Randy pun berkurang. Dia langsung menyusul istri dan anaknya lalu meminta maaf atas apa yang dilakukannya. Nah guys, kurang lebihnya ceritanya seperti itu. Terima kasih Randy yang udah ngirim cerita aku. Buat kalian yang pengen ngirim cerita kalian juga, apapun bentuk ceritanya boleh banget ya guys. Silahkan DM aja di salah satu sosmed aku yang ada di link deskripsi video ya guys ya. Makasih banyak Randy, semangat buat Randy. Jadilah kepala keluarga yang baik dan mengerti tentang perasaan perempuan. Terima kasih banyak, aku undur diri dulu. Kalau ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.